Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ngaji kita mulai, marilah kita buka dengan barokah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada tema pokok kesempatan ini adalah tema yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An bin Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abbas lan Ibnu Abbas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, sami'tu midhanget sapa ingsun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, ma min muslimin ora ana sangka wong muslim yamutu kang mati sapa muslim fayakumu mongko nglakoni salat ala janazatihi ing atase jenazah muslim sapa arbauna sapa wong 40 apane rajulan wong lanange la yusyrikuna kang ora padha musyrik sapa arbauna billahi kelawan Gusti Allah syai'an ing suwi-wiji illa syafa'a kejaba mitulungi illa syafa'a kejaba mitulungi ing wong akeh sapa Allah Gusti Allah fihim ing dalem muslim. Artinya hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian orang muslim itu disolati jenazah dengan 40 orang. Yang 40 orang itu tidak musyrik sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan atau syafaat mereka kepada seorang muslim yang meninggal tadi. Jadi para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang disolati oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, kerabatnya, famili, tetangganya, maka sholat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim tersebut. Maka di sini ada satu kesimpulan dari hadis tersebut, bahwa satu, orang muslim itu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu barokah doa-doa dari saudaranya. Kemudian yang kedua, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diminta oleh hamba-hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari hadis di sini adalah bahwasanya seorang muslim yang saudaranya ditinggalkan, maka orang yang masih hidup ini berarti punya kewajiban untuk menolong saudaranya yang telah meninggal dunia. Kemudian dari hadis tersebut ini ada fiqhul hadis. Yang pertama adalah fadilatu taksirul jama'ati alal mayyit, keutamaan memperbanyak jamaah kepada seorang mayit. Apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, maka siapapun
kita semua di mana ada kesempatan, tidak ada udzur yang sangat mendesak, maka disunatkan untuk ikut mensolati kepada saudara kita yang meninggal. Kemudian yang kedua, syafaatul mukmin nafi'atun maqbulatun indallahi. Syafaat atau pertolongan orang mukmin itu adalah bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghargai kepada saudara, kepada kita semua yang mau bekerja. Allah akan menghargai kepada saudara kita semua yang mensolati kepada si mayit. Allah menghargai kepada saudara kita yang mendoakan kepada si mayit. Dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan Allah yang diberikan kepada si mayit lewat pertolongan dari seorang mukmin atau niat menolong kepada saudara mukmin yang meninggal dunia. Kemudian bayanu sa'ati rahmatillahi azza wa jalla biqabulis syafaati. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menerima syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang kami banggakan, yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua mampu mensolati, bisa mensolati kepada si mayit saudara kita yang meninggal dunia, maka pahalanya adalah falahu qiratun, pahalanya adalah 1 qirat, yaitu mislul jabalil uhudi. 1 qirat pahalanya adalah seperti gunung Uhud. Apabila kita mampu untuk takziah, mengikuti, mendoakan sampai mensolati kepada si mayit, saudara-saudara kita, tetangga famili kita yang meninggal dunia, sampai mensolati, maka kita mendapatkan pahala yang besarnya dan beratnya seperti 1 gunung Uhud. Begitu juga apabila kita semua mensolati kepada si mayit, setelah mensolati kemudian kita mengikuti saudara kita yang meninggal dunia itu sampai ke tempat alam kubur, kita mengikuti sampai persemayaman, yaitu di makbarah, maka pahalanya adalah sama dengan pahalanya, beratnya adalah 2 gunung Uhud. Qirotani adalah 2 gunung, adalah 2 qirat. 2 qirat adalah sama dengan pahalanya, besarnya dan beratnya adalah 2 gunung Uhud. Oleh karena itu saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa seorang muslim ini harus mampu untuk bermanfaat dan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada seorang muslim yang lain. Saudara kita yang meninggal dunia adalah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang meninggal dunia ini harus ditolong lewat dengan, yaitu sholat, dengan doa, kemudian dengan panjatan doa, dengan panjatan Al-Quran, dengan panjatan surat Yasin, dengan panjatan tahlil. Ini semuanya adalah bermanfaat dan memberi syafaat kepada seorang yang meninggal dunia. Bahkan sebelum mati pun kita dituntut oleh Rasulullah SAW, yaitu kita membacakan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membacakan bacaan-bacaan surat Yasin yang hadiahnya, yaitu dihadiahkan, diberikan kepada si mayit supaya mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya si mayit dalam keadaan pungkasan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian al-mana al-ijmali, yaitu arti secara universal. Min rahmatillahi bi ibadihi qabuli syafaat ikhwanil mayyiti al-musallina alaihi. Sebagian dari kasih sayang Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah
Allah menerima syafaat atau pertolongan saudara-saudara si mayit yang ikut mensolati kepadanya. Li'anna sirra sholati 'alal mayyiti asy-syafa'atu, karena rahasia mensolati kepada si mayit adalah pertolongan kepada si mayit tersebut. Wa kullu makana al musalluna aksara kana qabula syafaati arja. Setiap sesuatu di mana orang-orang sholat itu lebih banyak, yang sholat itu lebih banyak, maka diterima syafaat atau pertolongan kepada mayit itu adalah lebih diharapkan oleh orang-orang yang mensolati tersebut. Semakin orang yang banyak mensolati kepada si mayit, maka semakin utama. Ini menunjukkan kepedulian lingkungan kita semua sebagai saudara-saudara untuk ikut mendoakan kepada si mayit. Waqad ja'at ahaditsun bi takhsisi a'dadin lil musallina asyafi'ina ka'arba'ina wa mi'atin. Dan sungguh betul-betul telah ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhususkan tentang hitungan orang yang mensolati kepada orang yang si mayat yang meninggal dunia, yang mensolati itu berharap adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ada hadis 40 orang, siapa yang mensolati 40 orang kepada si mayat diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga siapa yang mensolati yaitu 100 orang, maka 100 itu orang itu memberi pertolongan kepada si mayit. Wa ma'lumun anal adada la mafhuma lahu fal qasdu al khaddu ala taqsiri aw annahu waqa'a su'alu min dalikal adadi bi ainihi fa kharajal jawabu alaihi fajami'ul hadisi ma'mulun biha wa tuqbalu syafa'atu bi adnaha fadlan min Allah wa ihsana. Dimaklumi bahwa sesungguhnya hitungan, yaitu ada yang hitungan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 40, yang 100, itu tidak ada pemahaman yang dimaksud adalah mengkhususkan, tidak hanya khusus itu, atau lebih dari itu juga bisa, atau bahwa sesungguhnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Rasulullah, dengan Rasulullah menjawab dengan hitungan 40 orang yang mensolati atau 100 orang yang mensolati. Maka semua hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipakai semua, digunakan semua, dan syafaatnya diterima. Kurang dari 40 pun diterima. Bahkan kurang dari 40 pun itu syafaatnya orang yang meninggal dunia kepada orang yang meninggal dunia dengan juga diterima. Utamanya adalah menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang ketika seorang saudara-saudara kita yang mau mensolati kepada si mayit, itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada hambanya. Bahkan dalam hadis yang lain bahwasanya sebelum si mayit itu meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi berilah talqin kepada si mayit dengan ucapan la ilaha illallah. Dengan demikian para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua irhamu man fil ardi yarhamku man fis samai. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Maka kasihanilah kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi. Maka kalau kita mengasihani kepada saudara-saudara kita yang di bumi, maka yarhamkum man fis samai, maka malaikat-malaikat yang ada di langit juga mengasihi kepada kita semua.
apabila kita mengasihi saudara kita yang ada di bumi, maka kita juga dikasihi saudara-saudara kita yang ada di langit, yaitu malaikat-malaikat langit selalu mendoakan, mengasihi kepada kita semua. Apabila kita mengasihi seorang si mayit, atau apabila kita mengasihi orang fakir, orang miskin, apabila kita mengasihi orang yang meminta pengemis, maka belas kasih kita kepada mereka, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat yang ada di langit dan ada di bumi. Bahkan malaikat-malaikat yang ada di bumi mendoakan kepada kita semua dan mengasihi kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunjukkan sebagai orang Islam yang peduli kepada lingkungan, peduli kepada saudara, peduli kepada tetangga, peduli kepada orang lain, sehingga kita semua tanpa minta dibalas oleh orang lain, kita semua tanpa niat ikhlas dibalas oleh orang lain, semata-mata kita niatnya adalah ikhlas untuk menolong kepada orang lain, saudara, tetangga, famili, kerabat, orang lain, dan orang-orang yang membutuhkan kepada kita semua. Insya Allah, apabila kita semua berlapang dada, bermurah hati, suka menolong, apabila kita semua suka membantu kepada saudara-saudara kita, maka insya Allah kita pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu membantu kepada saudara-saudara yang suka membantu kepada saudara yang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala selalu tetap membantu kepada hambanya selagi hambanya itu membantu kepada orang lain. Maka dengan demikian, marilah kita biasakan hidup bersosial yang tenggang rasa, suka membantu, suka menolong, dan juga peduli kepada saudara-saudara kita sebagai rasa belas kasih kita kepada saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir batin kepada kita semua, dan kita semua mampu bermanfaat dan membantu kepada saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Sehingga apa yang kita berikan kepada orang lain bisa bermanfaat dan barokah kepada saudara-saudara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.